pelajaran fisika kali ini kita akan membahas fisika kelas 10 berdasarkan kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas pengukuran besaran panjang dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skop. Let's be smart to learn physics. Pengukuran besaran panjang. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukuran itu? Nah, tentunya Anda semuanya sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengukuran. Nah, namun ada juga yang belum tahu secara persis apa itu yang dimaksud dengan pengukuran. Untuk itu, maka marilah kita jawab apakah yang dimaksud dengan pengukuran itu. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan standar. Nah, untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat, maka harus dilakukan dengan yang benar. Membaca yang ditunjukkan alat ukur dengan tepat, mempertimbangkan aspek ketepatan atau akurasi, kesalahan matematis yang memerlukan kalibrasi, ketelitian atau presisi, dan kepekaan atau sensitivitas alat ukur yang akan dipakai. Itu adalah yang harus kita perhatikan di dalam melakukan suatu pengukuran. Jadi mengukur itu adalah membandingkan alat ukur dengan benda yang akan diketahui berapa besarnya. Nah, yang pertama adalah jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang benda atau ketebalan benda yang memiliki ketebalan atau panjangnya maksimum adalah 10 cm dengan tingkat ketelitiannya adalah 0,01 cm. Untuk mengukur yang lebih panjang maka digunakanlah meteran atau mestar. Nah, ini adalah untuk bentuk benda atau alat yang namanya jangka sorong atau sketmat atau mestar sorong yang memiliki bagian utama yang nomor 1 outside jaw atau rahang luar untuk mengukur diameter dalam, kemudian inside jaw rahang dalam untuk mengukur ketebalan benda, yang ketiga adalah depth probe atau probe kedalaman untuk mengukur kedalaman silinder, 4 main scale yang bisa dinyatakan dalam satuan cm, kemudian ada yang dinyatakan dalam satuan inci. Kemudian yang keenam adalah vernier, adalah sama dengan skala Nonius, bisa dalam satuan cm, dan ada juga terdiri dari skala Nonius. Jadi dua-duanya cm dan Nonius. Seperti yang ada pada skala utama itu juga ada skala cm dan ada yang dalam satuan inci. Dan yang ke-8 adalah retainer, itu adalah untuk mengunci setelah ngepres dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda tadi agar tidak bergerak dan akan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Nah, selanjutnya cara membaca skala pengukuran jangka sorong sebagai berikut. Adalah saya tampilkan gambar untuk jangka sorong yang digunakan mengukur ketebalan dari suatu benda. Kebetulan ini adalah berupa mur. Perhatikan pada skala utamanya dan pada skala Noniusnya. Nah, di dalam pengukuran ini kita harus mengikuti cara-cara membaca alat ukurnya. Dan bagaimanakah cara untuk membacanya? Maka bisa kita lakukan, ketentuannya adalah sebagai berikut. Bacalah dengan skala utama yang berdekatan dengan 0 skala Nonius.
di 0 skala Nonius itu garis skalanya yang kita baca berdekatan dengan skala utama. Nah, ternyata terbaca di situ pada alat ukurnya adalah yang dekat dengan 0 Nonius antara 2,4 cm dan 2,5 cm. Jadi 2,4 lebih, 2,5 kurang. Nah, kelebihannya itu berapa? Selanjutnya kita lihat pada skala Nonius yang berimpit dengan skala utama. Jadi salah satu skala Nonius yang lain dari selain 0 yang berimpit dengan skala utama atau garis skala utamanya. Ternyata setelah kita amati, skala Nonius yang berimpit dengan skala utama, garis skala utama adalah sebesar 7. Maka bacaan jangka sorong yang tepat adalah 2,4 cm ditambah 7 kali tingkat ketelitiannya 0,01 cm, yaitu 0,07 cm, sehingga hasil pembacaan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ini adalah 2,4 cm ditambah 0,07 cm sebesar 2,47 cm. Oke, selanjutnya untuk mengukur tebal benda dengan menggunakan micrometer scope. Jadi micrometer scope ini digunakan untuk mengukur panjang atau tebal benda yang ukuran tebal panjang bendanya maksimum 25 cm, tidak boleh lebih. Dengan tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm. Kalau lebih dari 25 mm, maka alat ukurnya adalah jangka sorong. Nah, ini adalah profil atau bentuk daripada micrometer scope. Memiliki bagian utama adalah rahang tetap yang pertama, kemudian ada rahang geser yang bisa digeser ke kanan ke kiri, kemudian ada skala utama yang berada pada selubung dalam, kemudian terdapat skala Nonius yang ada di selubung luar. Jadi di selubung luar ini dibagi sebanyak 50 skala. Dan di paling belakang adalah roda bergigi yang bisa diputar 180 ke arah putaran jarum jam atau berlawan jarum jam untuk menggeser rahang geser, menjepit benda yang akan diukur. Nah, cara membaca skala pengukuran micrometer scope ini adalah sebagai berikut. Dari gambar yang pertama tadi kita potong untuk diperbesar hingga menjadi lebih jelas seperti ini. Bacalah dengan skala utama yang berdekatan dengan 0 selubung luar. Nah, terbaca antara 6,5 mm dan 7,0 mm. Nah, jadi dari selubung dalam, selubung dalam ya, bukan selubung luar. Maaf, ini ada gulungan ketik berdekatan dengan 0 selubung dalam, bukan selubung luar. Itu di selubung dalam ini terdapat 0 sampai 5 itu lebih jelas dari gambarnya ya. Nah, terbaca di situ antara 6,5 mm dan 7,0 mm. Jadi besarnya untuk yang diukur adalah sekitar itu, maka sekitarnya berapa? Perhatikan skala selubung luar yang berimpit dengan garis mendatar dari skala utama yang terdapat di selubung dalam. Nah, yang ternyata yang berimpit adalah angka 25. Dengan ketelitian 0,01 mm tadi, maka 25 harus dikalikan dengan 0,01 mm sehingga bacaan jangka sorongnya, bacaan micrometer scope-nya ini ada lagi-lagi ada salah, bukan jangka sorong tapi micrometer scope ya. Sama dengan 6,5 mm plus 25 kali 0,01 mm. Hasilnya adalah
6,75 mm. Nah, ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Demikian pembahasan pengukuran panjang dengan jangka Solong dan mikrometer skrup untuk fisika SMA kelas 10 berdasarkan kurikulum Merdeka. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika maju bersama. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.